Selamat malam teman-teman. Oke, nah senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya malam hari ini di live Instagram Sabda Youth. Puji Tuhan kita bisa berjumpa melalui live Instagram dengan sehat ya. Sehat-sehat kan kalian teman-teman? Harapannya sih sehat-sehat ya. Tentunya aku malam hari ini nggak akan sendirian, di sini sudah tampil. Sebelum kita mulai diskusi kita, langkah lebih baiknya teman-teman juga memperkenalkan diri dari Mei, Kak Hendri, terus Mbak Santi. Silahkan memperkenalkan dirinya supaya teman-teman di rumah juga bisa mengenal kalian. Silahkan. Oke, dari saya dulu ya, Kak. Ya. Perkenalkan, nama lengkapnya Meister Lia Anggreni Burunangung. Bisa dipanggil Meis atau Mei juga bisa. Sekarang lagi pelayanan bersama dengan hamba Tuhan di GKY Puri. Kesehariannya mengajar di bimbel, terus membantu juga pelayanan di IPK Puri. Kemudian pelayanan mingguannya juga melayani di GKY Teluk Gong. Oke, lanjut ya. Lanjut, oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Hendri Sanjaya, nama lengkapnya boleh dipanggil dengan Hendri. Saya kesibukan sehari-hari, saya ngajar di salah satu sekolah swasta di Surabaya, dan kegiatan pelayanan saya yang lain adalah saya punya salah satu komunitas pemuritan untuk anak-anak remaja gitu ya, dan saya juga pelayanan di GPDI Haleluya Rungkut Surabaya. Itu aja mungkin perkenalan saya. Nice. Silahkan Mbak Santi. Ya, shalom teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Santi Titik Lestari, panggilannya Santi. Terlibat di pelayanan Sabda, dan saya juga aktif melayani anak saya juga. Ya, salam kenal semuanya. Oke, mantap teman-teman. Salam kenal, aku Re, domisili Kediri, pelayanan di GTDI Kediri juga. Mantap, kali ini agak lengkap nih, dari barat sampai ke timur ada kita ya. Oke, teman-teman, aku mau jelasin sedikit tentang Sabda Youth. Siapa tahu teman-teman di rumah yang baru pertama kali join, bertanya-tanya dan belum tahu juga tentang Sabda Youth, karena aku mau jelasin sedikit. Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng dari Yayasan Lembaga Sabda yang memanfaatkan platform Instagram tentunya. Dan juga yang kami obrolin atau yang kami diskusikan itu hal-hal yang seputar anak-anak muda, yang relate dengan anak-anak muda maupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth, teman-teman. Enjoy untuk ngobrol, dan teman-teman di rumah kami ajak juga kalian untuk berdiskusi. Jadi selama kami berdiskusi, silakan kalian nimbrung juga di kolom komentar untuk bertanya, boleh memberikan pendapat juga silahkan banget gitu ya. Jadi bukan hanya kami berempat, tapi kalian pun kami ajak. Oke, kita berdoa terlebih dahulu sebelum berdiskusi. Silahkan Meis untuk berdoa. Oke, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami berterima kasih untuk waktu kesempatan yang indah ini. Kami boleh berkumpul walaupun melalui media sosial Instagram malam hari ini. Kami bersyukur karena kami melihat betapa baiknya Tuhan bagi kami. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam sharing kami bersama. Kami mau belajar bersama-sama bagaimana Tuhan melihat anak-anak. Kami juga mau belajar bagaimana kami seharusnya melihat anak-anak. Dan biar kiranya waktu-waktu ini dalam keberkatan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, kami diberkati untuk menjadi berkat. Ini doa kami serahkan waktu ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Miss. Oke. Nah, teman-teman, di bulan ini, bulan yang menarik. Kenapa kami mau membahas tema anak? Karena di bulan ini juga, kalau nggak salah, ada Hari Anak Nasional, gitu ya. Nah, itu menjadi concern kami juga, gitu ya. Nah, di sisi lain, kita kalau berbicara tentang Hari Anak Nasional, kita juga bisa melihat bahwa pemerintah itu menganggap penting juga seorang anak, gitu kan. Makanya ada Hari Anak ini. Cuman, kapan sebenarnya Hari Anak ini dirayakan dan gimana sejarahnya, mungkin boleh diceritakan sedikit dari teman-teman. Kalau ada yang tahu, silahkan. Ya, dari beberapa artikel yang saya baca, bahwa Hari Anak Nasional ini pertama kali diadakannya itu pada tahun 1952. Tapi untuk pembahasannya sebelum diadakan di 1952 itu sudah dibahas pada tahun 1946 pada Kongres Wanita Indonesia. Nah, tapi pada tahun 1953 itu lebih serius lagi
dicoba untuk dibahas dalam sidang Kowani di Bandung tentang perayaan atau perencanaan tentang Hari Anak Indonesia ini. Sedangkan kalau tanggalnya itu, menurut beberapa artikel yang saya lihat, itu belum ada tanggal yang pasti pada waktu zaman yang dahulu, karena tanggalnya mengalami perubahan. Pada pertama kali dicetuskan bahwa itu diadakan setiap hari libur anak-anak. Jadi cari waktu atau cari tanggal yang kosong buat anak-anak libur. Nah itu biasanya diadakan pada minggu kedua bulan Juni ya, atau Juli ya. Bulan Juli, di mana anak-anak kenaikan kelas ya. Kemudian tanggal itu tuh dari beberapa orang menganggap bahwa oh ini kurang historikal nih, nggak ada nilai historikalnya. Jadi kita rubah aja. Akhirnya melalui perundingan berubah lagi sampai pada akhirnya ditetapkan tanggal yang tepat sampai dengan yang sekarang itu di tanggal 23 Juli. Kenapa di tanggal 23 Juli? Memiliki alasan karena bertepatan dengan pengesahan undang-undang tentang kesejahteraan anak. Jadi itulah tanggal yang dipilih dan sampai sekarang kita mengadakannya. Menarik. Ya, nambahin dikit juga ya. Tadi Kak Mes bilang gitu ya. Jadi kan ada perubahan tanggal tuh sampai akhirnya ditetapkan tanggal 23 Juli supaya ada apa tadi nilai historisnya gitu ya. Tapi ada alasan juga gitu. Kenapa kok tidak tanggal awal-awal Juni gitu? Karena kan pernah tuh 1 sampai 3 Juni gitu dirayakan gitu ya. Tetapi bertepatan hari itu tuh kayak berdekatan gitu ya dengan ulang tahun Bapak Presiden Soekarno yang kala itu masih menjadi Presiden Indonesia gitu. Jadi itu salah satu alasannya juga kenapa akhirnya jadi tanggal 23 Juli. Oke, nambahin dikit ya kakak-kakak. Tadi kan dikatakan bahwa perayaan pertama itu tahun 1952. Nah itu kalau dari aku ada sedikit tambahan dari artikel yang aku baca. Jadi pada waktu itu mereka berpartisipasi pawai di Istana Merdeka gitu ya. Jadi lalu setelah itu ditetapkan tanggal 23 Juli itu pada pemerintahan Pak Presiden Soeharto, Orde Baru gitu ya. Itu sedikit tambahan dari aku sih. Ya, menariknya hal itu dirayakan tuh rame-rame dan biasanya dirayakan dengan upacara gitu kan, atau pemberian penghargaan maupun beasiswa kepada anak-anak yang bukan hanya kurang mampu tapi memang berprestasi juga, ada lomba-lomba juga, bahkan sampai pertunjukan seni dan budaya. Jadi kayaknya itu menjadi hari yang menarik, tapi sejujurnya di beberapa kota nggak semua juga merayakan gitu kan. Banyak sekali di kotaku juga rasanya nggak ada di tanggal-tanggal tersebut atau wacana rencana untuk perayaan, apalagi kalau sampai ada lomba gitu kan, biasanya ada brosurnya mungkin atau something gitu, tapi di kotaku sejauh ini masih hening-hening aja. Jadi sayang sebenarnya kalau Hari Anak Nasional ini hanya sebatas kayak di ibu kota aja ibaratnya gitu kan, tapi di daerah-daerah tidak merayakannya. Aku pun kayaknya belum pernah merayakan secara khusus. Gimana kalau teman-teman di kota kalian? Ya, aku sama gitu ya kayak Ray gitu ya. Aku merasa waktu zaman-zaman sekolah itu kayaknya nggak terlalu ini ya up gitu ya, Han gitu. Yuk kita rayakan Han gitu. Paling cuman ya tahu gitu ya ada Hari Anak Nasional gitu. Paling cuman kayak dimention aja. Oh ini loh hari ini tuh Hari Anak Nasional gitu. Paling banter tuh paling ada lomba aja. Lomba aja ya lomba kecil-kecil gitu. Cuman secara value-nya itu kayak kurang dapet gitu. Sementara ketika ini ya, ketika belajar baca-baca tentang Han itu tuh Hari Anak Nasional tuh sebenarnya punya tujuan yang bagus banget gitu ya. Karena ini tuh kan jadi satu momentum penting gitu ya untuk masyarakat itu disadarkan gitu untuk mereka itu peduli dengan anak dalam hal apa? Dalam hal pemenuhan hak, dalam hal perlindungan anak. Jadi gimana caranya supaya masyarakat, pemerintah, bahkan keluarga ini bisa benar-benar berperan aktif gitu ya, menciptakan lingkungan yang aman, ya sehat dan ramah anak. Jadi menurut aku bagus sih kalau Indonesia itu punya Hari Anak Nasional, itu benar-benar sangat keren gitu ya untuk bisa peduli sama anak. Betul. Ya mungkin dari saya setelah mendengar, saya juga baru tersadarkan kalau di tempat saya juga nggak ada perayaan ya. Jadi Hari Anak Nasional tuh kayak, oh iya ya sudah Hari Anak Nasional, nggak ada dirayakan, nggak ada
apa-apa, cuman ya udah ada labelnya nih Hari Anak Nasional, udah demikian, udah selesai gitu. Nah, tapi dari sini kita melihat memang luar biasa ya sebenarnya dari dulu pemerintah sudah mencoba untuk melihat bahwa anak-anak itu juga punya hak, bukan cuma orang tua, tapi orang dewasa. Tapi anak-anak juga walaupun sering diremehkan, pemerintah mau melihat bahwa anak-anak ini punya hak dari sisinya mereka sendiri. Nah, makin dalam ya, makin menarik pembahasan kita malam ini tentang bagaimana anak-anak itu sebenarnya. Tapi pasti kalau kita melihat dari adanya Hari Anak Nasional, maka kita bisa melihat anak-anak itu secara lebih luas ya, bukan hanya tentang oh ini anak-anak nih, mereka kecil, mereka apa sih nggak ada nilainya gitu. Tapi setelah kita melihat dan mencoba mempelajari sejarahnya, ternyata anak-anak itu punya hak yang harus sama kita perlakukan sebagaimana orang dewasa. Nah, dari teman-teman mungkin kan udah bertemu banyak anak-anak atau mungkin ada yang punya adik. Walaupun saya anak tunggal nggak punya adik ya, tapi saya melihat adik-adik di sekolah minggu dan juga belajar dari mereka. Pasti kita juga mengambil sesuatu hal positif dari anak-anak. Bukan cuma anak-anak yang belajar dari orang dewasa, tetapi kita juga melihat satu sisi yang luar biasa bahwa kita juga dibawa untuk belajar dari mereka tentang hal-hal positif dari anak-anak. Nah, kira-kira menurut teman-teman, hal-hal positif apa sih yang menarik nih mau dilihat dari anak-anak? Kalau aku sih suka lihat anak-anak itu ketika bermain gitu ya. Jadi kalau ngomong sama temennya, itu mereka tuh kayak ya udah gitu ya langsung ngomong aja gitu. Nggak kayak nggak perlu banyak pertimbangan gitu kayak orang dewasa gitu harus dipikir-pikir dulu ini nanti nyakitin nggak ya atau apa. Kayaknya mereka enak gitu ya kalau ngomong gitu. Terus kalau mereka itu ada masalah gitu kak rebutan mainan atau mungkin siapa jahilin siapa gitu terus yang dijahilin marah gitu ya itu kalaupun mereka itu ada perselisihan atau ada berantem ala anak-anak gitu tuh kayak damainya itu cepet gitu nggak kayak orang dewasa gitu lama gitu ya kayaknya mau memaafkan aja mikir berkali-kali gitu ya tapi kalau anak itu enggak kalau misalnya siangnya berantem gitu ya nanti kalau sore ketemu gitu kok kayaknya udah gampang untuk gandengan tangan gitu gampang banget untuk maafin gitu ya itu sih menurut aku yang sisi positif dari anak. Ya, kalau dari aku sih sifat positif anak yang kita juga orang dewasa perlu belajar itu adalah sifat yang tulus gitu ya. Saya punya cerita gitu ya. Saya punya ponakan gitu ya. Dia waktu ketemu saya gitu satu saat dia ngomong aku cinta banget sama Yesus gitu ya. Itu benar-benar aku mendengarkan itu benar-benar dari hati yang tulus gitu. Jadi kita orang dewasa pun perlu belajar dari anak-anak punya sifat yang tulus. Selain itu ya murni hati, terus juga sifat bergantung ya, percaya sama orang tua. Pernah suatu saat saya juga lihat beberapa ponakan saya ketika masih kecil gitu ya dilempar-lempar ke atas ya. Mereka nggak takut tapi mereka percaya bergantung, percaya sama orang tuanya gitu, bahwa mereka itu nggak akan jatuh gitu loh. Itu sih yang saya dapat pelajari dari sifat anak-anak. Ya, itu ya teman-teman. Di sisi lain juga satu hal yang aku soroti dari sifat anak-anak yang positif adalah sisi imajinasinya. Anak-anak suka sekali berimajinasi, yang itu justru sangat positif karena membangkitkan kreativitas anak. Kan? Seberapa sering kita kalau menggambar tuh lengkap gitu bersama kalau gambarku zaman dulu itu ada gunung, ada matahari di tengahnya, ada jalan kelok-kelok gitu ya. Itu jawabanku dulu. Tapi itu sebuah paket yang lengkap bahwa gunung tuh pemandangannya ada jalan, ada sawah di kanan kiri, ada matahari, ada awan yang cerah, terkadang ditambahin burung 3 yang tidur itu. Jadi ya sisi imajinasinya seperti itulah anak-anak yang justru itu akan membangkitkan kreativitas. Yang sayangnya anak dewasa atau orang dewasa lebih menurun imajinasinya sehingga lebih realistis melihat sesuatu ya baik juga sih tentunya realistis gitu kan tapi sisi imajinatifnya jadi kurang itu yang aku pandang positif sih dari anak. Kalau dari saya ya, oh iya silakan Kak.
apa-apa, Kak Mes dulu aja udah ngomong. Oke, kalau dari saya suka melihat anak-anak itu orangnya ingin tahunya, rasa ingin tahunya sangat besar. Mereka kalau bingung, mereka nggak tahu, mereka akan bertanya. Contohnya, saya pernah mengajar anak di bimbel, mereka tuh tanya, "Lah Ustaz, kenapa sih kita harus percaya Tuhan? Kan Tuhan nggak kelihatan." Jadi hal-hal yang sebenarnya buat orang dewasa juga jadi pertanyaan, sebenarnya buat anak-anak itu juga pertanyaan. Dan mereka sangat-sangat ingin tahu tentang hal itu. Tapi yang menarik juga yang saya lihat dari anak-anak adalah mereka sangat-sangat peka terhadap perasaan orang lain. Sangat-sangat peka terhadap apalagi perasaan orang tua. Ya. Kadang banyak video yang saya tonton, kalau ada tua papanya suka isengin mamanya, terus mamanya nangis bohongan, itu anaknya bisa menangis betulan gitu. Jadi kayak kepekaan perasaan mereka terhadap orang lain itu masih tinggi. Beda ya kalau kita udah dewasa, kadang kita kurang peka, kadang suka disinggung, kamu kurang peka sih gitu. Tapi kalau anak-anak saya melihat bahwa kepekaan mereka itu masih sangat-sangat baik. Terus mereka tuh nggak gengsi, anak kecil tuh nggak gengsi. Kayak mereka nggak tahu, ya mereka bilang, saya nggak tahu, saya butuh pertolongan. Dia nggak bisa, dia bilang, ya sudah saya nggak bisa. Jadi melihat dari anak-anak, sebenarnya banyak juga hal yang harus kita perhatikan. Bukan hanya mereka yang belajar dari kita, tapi kita juga belajar dari mereka. Ya, sebelum lanjut, sorry, Kak Hendri boleh di-mute dulu, nanti kalau pas mau ngomong baru di-unmute. Biasanya di atas icon mute-nya. Ini dari device Kak Hendri. Nah, ini baru gak feedback. Iya, sedikit ada feedback tadi, oke. Jadi nanti Kak Hendri kalau mau ngomong nggak apa-apa, unmute aja, aman. Lanjut, Basan. Ya, setuju ya dengan Kak Mais gitu. Kita orang dewasa itu bisa belajar gitu ya dari anak-anak gitu ya. Ya, aku jadi inget ini. Anak-anak itu kan suka tanya gitu ya. Kalau ada apa-apa tanya gitu. Itu apa sih Mah? Itu apa sih Kak? Itu apa sih gitu. Jadi rasa ingin tahunya itu besar gitu ya. Dan ini tuh menurut aku sangat sangat penting gitu ya bagi anak-anak Kristen juga gitu. Karena ketika mereka itu membaca cerita Alkitab bergambar ya, karena aku sendiri pernah ngalamin gitu ya. Jadi waktu melihat Tuhan Yesus dibaptis gitu ya di Sungai Yordan gitu kan, itu anak-anak itu tanya tapi tanyanya itu polos gitu. Loh itu pakai air ya mah gitu. Terus loh kok nggak ada sabunnya mah? Jadi kayak korelasinya itu bisa macam-macam, tetapi justru dari rasa ingin tahunya itu kita kan jadi punya kesempatan gitu ya untuk bisa menjelaskan tentang kenapa kok Tuhan dibaptis di Sungai Yordan, kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti itu gitu. Jadi menurut aku anak-anak itu ketika ingin tahu ya kita sebagai orang dewasa itu harus benar-benar menghargai gitu ya. Kadang kan orang dewasa itu mungkin saking sibuknya, saking pikirannya itu banyak kadang, itu pertanyaan apa sih? Oh ya udahlah pokoknya gitu. Kadang kan kayak gitu ya. Tapi kita kayak punya responsibel gitu ya untuk bisa menjelaskan. Tapi pakailah pertanyaan anak itu untuk benar-benar menjelaskan sesuatu yang punya value yang bagus gitu untuk dia gitu, sesuatu yang benar. Itu aja sih. Ya, aku teringat hari Minggu kemarin ada anak jemaat juga, ketika aku ngitung persembahan, dia tanya, ini uang apa? Gitu kan. Aku jawab aja, ini uangnya Tuhan. Gitu. Oh, uang Tuhan pakai uang ya. Jadi, ya buat gereja gitu, gue bilang gitu. Ya pada akhirnya kepolosan itu menjadi satu hal yang menarik dan melatih kita orang dewasa untuk siap dalam segala situasi. Salah satunya menjawab hal-hal yang sulit. Aku juga teringat bagaimana Yesus sangat menghargai anak-anak di Matius 18 ya. Ayat 3, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk surga. Ayat 4 dilanjut, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, kerendahan diri dalam tanda petik ya, merendahkan diri di hadapan Allah ini seperti anak-anak inilah yang disoroti Yesus kan. Itu jadi sifat yang positif juga yang dimiliki anak-anak, di mana
dia tahu bahwa orang tua lebih hebat, orang tua lebih jago, kayak Henry tadi rasa kebergantungan kepada orang tua gitu. Dan ayat 5 juga disambung lagi, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi sikap antusiasnya juga ketika melihat sosok Yesus itu juga yang disoroti, bagaimana kita orang-orang dewasa yang seharusnya juga ketika berhadapan dengan Yesus atau berjumpa dengan Yesus melalui ibadah, melalui doa kita tuh antusias gitu, bukan kayak rutinitas gitu kan, punya semangat yang sama seperti anak-anak ini. Itu yang ku soroti juga dari ayat Matius 18 ini. Mungkin saya sedikit tambahnya. Saya tadi Kare menyinggung ayat Alkitab, saya teringat dengan ayat Alkitab Ulangan pasal 6 yang bilang, haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang. Nah, ini kan berbicara tentang berulang-ulang, berarti jangan bosan ya. Tadi Kak Santi bilang kalau kita dapat pertanyaan kadang dari anak-anak, apa sih, nanti aja lah jawabnya gitu kan. Kadang juga kalau kita lagi gabut terus ditanya itu biasanya kita dengar kayak orang tua jawabnya, nanti aja, besar pasti kamu tahu, ini masih kecil nggak usah tanya-tanya. Jadi kayak ayat firman Tuhan itu mengingatkan bahwa kita sebagai orang dewasa yang lebih dulu lahir, yang lebih dulu tahu, harus berulang-ulang, berarti jangan bosan mengajarkan kepada anak tentang apa yang mereka tanya. Kadang apa yang mereka tanya out of the box sekali ya, kadang nggak terperkirakan. Wih, mereka tanya nih, kayak saya cerita di sekolah minggu, tiba-tiba mereka tanya, lah Ustaz, kenapa Tuhan Yesus diperingati lahir terus habis lahir dia mati lagi, terus lahir lagi. Itu out of the box menurut saya, dan secara bagi orang dewasa mentalnya juga agak diuji. Tapi kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus siap berulang-ulang mengajarkannya kepada anak-anak. Ya, Kak Hendri, silakan. Tadi angkat tangan. Oke, mau nambahin ya. Jadi ini nyambung tadi kalau dikatakan dalam ulangan ya, mengajarkan berulang-ulang. Itu penting karena kalau kita belajar tentang anak-anak itu kan ada yang ngomong apa tentang golden age gitu ya, umur-umur emas gitu. Dan kalau di situ kita belajar bahwa anak kecil ini mudah dibentuk. Jadi kalau kita ingin punya generasi yang kedepannya adalah generasi emas, maka kita itu perlu membentuk anak-anak, membentuk karakter anak-anak itu dari kecil gitu ya. Bahkan ada satu tokoh yang dia ngomong, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak ini itu akan jadi eko waktu mereka dewasa. Jadi kalaupun, makanya firman Tuhan kan ngomong bahwa kita perlu mengajarkan itu supaya ke depan mereka itu tidak melenceng. Kalaupun mereka nanti bisa melenceng gitu ya, bisa salah, tapi mereka akan mengingat apa yang sudah diajarkan waktu kecil. Jadi sebenarnya kita perlu belajar juga, anak-anak itu sangat mudah dibentuk gitu ya, beda dengan orang dewasa yang susah gitu kadang. Itu sih kalau tambahan dari aku gitu. Ya, aku ya sedikit teman-teman, sedikit cerita juga gitu, bahwa orang tua aku juga seorang pendeta hamba Tuhan gitu. Jadi didikannya lumayan biblikal banget lah. Biblikal. Ya, sejak kecil sudah ditanamkan bahwa jangan sampai bertato ya, ini itu, karena tato itu buruk dan segala macamnya. Dan puji Tuhannya sampai dewasa pun gak ada tato gitu. Mungkin pas SMP ada tato sedikit, tapi itu karena jamur, bukan karena tato gitu. Ya, sampai sekarang aku nggak mau memutuskan untuk tato, meskipun aku punya teman dan lingkunganku banyak sekali orang-orang bertato juga, dan bahkan punya teman yang punya studio tato yang memang menjadi tukang tato, tapi akhirnya aku nongkrong aja dengan mereka tanpa melakukan hal itu. Itu karena didikan dari orang tua yang menanamkan jangan bertato gitu, sehingga sampai sekarang pun terbawa-bawa, sama seperti Kak Hendri tadi bilang kan, yang diajarkan itulah yang diingat gitu. Meskipun dalam hal lain mungkin menyimpang atau jatuh, tapi tetap mengingatlah hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, yang baik, yang akan dilakukan di masa depan. Itu sih tambahan. Oke, seru ya kalau kita belajar untuk memahami sifat anak-anak gitu ya. Apalagi kan kita juga dulu pernah jadi anak-anak, jadi kurang lebih ya mirip-mirip lah gitu ya. Nah,
aku jadi teringat nih apa di Alkitab gitu ya, di dalam Markus 10 gitu kan, dimana kita bisa melihat di cerita itu bahwa Yesus itu menunjukkan kasihnya, Yesus itu sayang banget sama anak-anak gitu ya. Nah, tapi kita melihat di situ di cerita itu ada orang-orang dewasa, murid-muridnya malah meremehkan gitu ya, bahkan memarahin gitu ya, memarahi. Nah, kalau dari kita mau lihat dari konteks zaman itu, kenapa sih kira-kira orang dewasa zaman itu sering meremehkan anak-anak? Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Ya, aku jawab sedikit teman-teman. Meskipun aku nggak hidup di zaman Yesus, jadi aku nggak tahu persis sebenarnya. Tapi dari beberapa hal yang aku baca, kurang lebih sama lah, masih serupa dengan apa yang terjadi di sekarang ini. Kalau sekarang ini kan orang-orang menganggap bahwa anak-anak itu status sosialnya lebih rendah gitu kan, karena ya masih anak-anak mau apa gitu kan. Nah, sama juga orang-orang di zaman seperti itu, apalagi budaya Yahudi dan Romawi gitu. Anak-anak itu dianggap orang atau manusia yang belum penuh gitu, belum punya hak suara di dalam masyarakat. Mereka benar-benar di bawah bimbingan orang tua, sehingga ya untuk apa dihargai, biarlah orang tuanya aja dihargai. Itu yang terjadi saat itu kurang lebih. Dan ya terlebih nyambung dengan hal itu, anak-anak itu dianggap belum layak lah untuk membahas hal-hal serius karena pengetahuannya masih minim, pengalamannya juga termasuk masih minim. Nah, hal-hal kayak gitulah yang membuat masyarakat saat itu, para murid juga termasuk meremehkan anak-anak. Itu sih yang aku lihat. Ya, aku nambahin juga. Aku ingat aku dulu waktu masih SD gitu, aku pernah diginiin. Ngapain kamu anak kecil ikut-ikut gitu. Ya itu padahal itu di keluarga gitu ya, di dalam keluarga sendiri yang notabene kan orang-orangnya ya deket lah gitu dengan aku gitu ya. Tapi ternyata ya ada gitu perlakuan seperti itu gitu. Jadi ya karena dulu kan masih kecil jadi aku tuh nggak kepikiran kalau itu tuh sikap-sikap meremehkan gitu tuh nggak kepikiran gitu ya. Cuman kalau sekarang kayak flashback gitu, iya sih menurut aku kayak budaya hierarkis itu juga satu ini ya pandangan yang aku pikir harus diluruskan juga ya dalam melihat anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu bukanlah bagian yang paling kecil, nggak layak untuk didengar, terus ya apalah gitu kayak untuk kalau bahasa Jawanya buat genep-genep gitu. Ya jadi bukan seperti itu gitu ya. Anak-anak itu kan mereka juga satu pribadi gitu. Mereka juga punya hak yang sama gitu ya. Bahkan Tuhan tuh juga bisa memakai anak-anak bahkan untuk menyadarkan orang tua akan satu sikap yang kurang baik atau mungkin karena pernah ngalamin gini ya. Ketika aku udah besar kayak gini terus ketika ada masalah gitu anak kecil itu bisa nyeletuk gini, ya berdoa dong gitu. Itu kan satu hal yang sederhana tapi bener kan jawabannya gitu. Jadi menurut aku ya tadi ya kayak yang Kak Hendri bilang ya anak-anak itu kan sebenarnya mudah dibentuk gitu ya. Jadi aku pikir dengan hal-hal yang benar gitu tuh mereka itu juga bisa ikut ambil bagian gitu di dalam mereka ngomong di keluarga atau mereka mungkin ya ngomongnya simple sederhana tapi bisa jadi mereka justru ini apa benar gitu yang diomongin. Benar sih kata teman-teman ya, sebenarnya dari budaya. Kebanyakan tuh dari budaya. Di tempat saya tuh kalau ada tamu ya, contohnya ada tamu. Itu pasti bilang, anak-anak masuk dulu deh, jangan keluar dulu. Nah, itu pasti kayak, anak-anak tolong tetap ada di kamar, jangan ada yang ke ruang tamu. Pasti itu selalu ditekankan. Kalau apalagi tamunya ini orang penting gitu. Benar-benar anak-anaknya nggak boleh dilibatkan tuh, nggak boleh keluar. Jadi benar-benar budaya ini sebenarnya harus diluruskan ya. Sebenarnya cukup dikasih tahu mungkin anaknya duduk yang tenang ya, ada tamu atau apa. Kita sebenarnya kayak meremehkan anak kecil itu dari hak-hak yang paling sederhana menurut kita manusia yang dewasa ya kayak ini anak-anak gak dulu deh karena mereka nanti riwe, mereka tantrum ya, mereka bakalan ngerengek-ngerengek ini itu. Tapi ya begitulah anak-anak ya, seharusnya yang sebagaimana Yesus yang gak menolak anak-anak ya, kita juga dari hal-hal yang kecil seharusnya mulai membiasakan diri di sekarang untuk tidak menolak anak-anak. Tapi kalau diperbedakan dahulu dengan yang sekarang, melihatnya itu bahwa orang tua sudah mulai terbuka dengan anak-anak, mulai dari pola asuh, bagaimana
orang tua sudah mulai belajar melalui media sosial ya, pola-pola asuhnya lebih fleksibel lah, nggak kayak dahulu kala yang kalau dibilang itu pola asuhnya adalah pola asuh militer ya, sangat di bawah tekanan. Kalau sekarang orang tuanya sudah dengan pola asuh yang lebih fleksibel, lebih terbuka dengan anak-anak. Kalau dulu itu intinya kamu salah kamu dapat hukuman, kamu salah kamu, bahkan papa saya bilang dulu papa kalau ada salah papa diikat di pohon terus ditaburin kelapa, disemutin semut merah, itu dibiarin aja, saking militernya gitu. Tapi sekarang kalau kita melihat orang tua sudah lebih banyak belajar tentang pola asuh, dan ya puji Tuhan makin kesini makin ini ya dihargai anak-anaknya. Ya, bersyukur makin banyak orang yang sadar akan hal itu, meskipun juga kalau melihat media sosial kita masih samanya sebenarnya perilaku terhadap anak-anak gitu, karena muncul istilah bocil FF gitu kan, atau bocil kematian gitu kan. Itu kan suatu pandangan di mana orang khususnya di dunia digital gitu masih menganggap anak-anak tuh ya udahlah main aja sana gitu, nggak usah berinteraksi dengan orang-orang dewasa, atau nggak usah sosok gimana. Nah, hal-hal seperti itu masih terjadi gitu di era kita sekarang, khususnya di media sosial. Hendri tadi silakan. Aku mau nambahin, aku ingat satu bagian Alkitab di dalam Matius 18. Aku bacain ya. Matius 18 ayat yang ketiga. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi dari sini aku mau memberikan ada hal yang perlu kita pelajari, bahwa Yesus itu memberikan contoh kepada kita itu dari anak kecil gitu. Di situ dikatakan kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, artinya apa sih? Artinya kita harus belajar pertobatan seperti anak kecil. Artinya apa? Waktu kita bertobat itu kita harus punya kesadaran bahwa kita itu bukan siapa-siapa dan kita itu nggak bisa apa-apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di Matius 18 ayat yang keempat, di situ ngomong, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Wow, keren banget ini Yesus ngomong kita mesti belajar rendah hati seperti anak-anak. Nah, ini dicatat di dalam Alkitab. Artinya ini sesuatu yang penting yang kita harus belajar bertobat sungguh-sungguh, bahwa kita punya kesadaran kita bukan siapa-siapa dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Yang kedua ya seperti tadi kita sudah bahas ya, kita harus punya sifat kerendahan hati. Itu sih yang aku mau tambahin. Ya, setuju ya dengan yang disampaikan Kak Hendri gitu. Aku sendiri baca di Mazmur 10 ya, terutama di ayat 14 sampai 15 itu Tuhan sendiri menerima gitu ya, bahkan dia meminta gitu ya untuk orang-orang itu nggak menghalang-halangi anak-anaknya datang kepada Tuhan gitu. Jadi aku pikir Tuhan sendiri sudah tegas gitu ya untuk memberitahu kita gitu bahwa biarkan gitu anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi di sini ya aku sendiri juga belajar gitu ya, belajar untuk tentang penerimaan gitu. Kadangkala itu ya orang dewasa kayaknya lebih mudah untuk meremehkan anak-anak gitu ya dibanding menerima anak-anak gitu. Apalagi kalau kita sebagai orang Kristen dan kita itu punya responsibel gitu ya memperkenalkan Yesus kepada mereka gitu. Apalagi itu ya kita punya tanggung jawab itu. Jadi ya sedapat mungkin kita nggak akan mungkin bisa menceritakan tentang Yesus kalau kita itu nggak menerima anak-anak juga gitu ya. Jadi aku pikir ini satu pelajaran yang penting juga gitu yang Tuhan katakan. Terus juga Tuhan kan menekankan gitu ya. Ya tadi ya sama Kak Henry gitu tentang kerendahan hati gitu. Yesus memang memakai anak-anak gitu ya untuk contoh gitu, memberi gambaran gitu bahwa anak-anak ini tuh hatinya itu tulus gitu, kayak iman mereka itu sederhana gitu ya untuk mau mengakui oh ya Yesus itu Tuhan gitu. Gak kayak orang dewasa yang mungkin sampai harus berapologetika sekenceng apa gitu ya, tapi anak-anak itu punya hati yang sungguh-sungguh gitu, punya iman ya sederhana ya, oh ya
Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Bahkan kalau di sekolah minggu aja sampai bisa dinyanyiin berulang-ulang gitu ya, untuk pujian sekolah minggu yang bagi aku ya sungguh-sungguh memang ini satu perkataan Tuhan yang sangat penting, belajar untuk menerima anak-anak, dan kita akan bisa men-sharingkan tentang Tuhan kepada mereka. Ya, Mei, Ya. silakan. Oke ya, mungkin selain kerendahan hati ya, kita belajar juga melihat anak-anak itu istimewa. Selain menerima mereka, kita melihat anak-anak istimewa. Bagaimana dalam Alkitab, mungkin kalau kita baca, gak jarang Tuhan memakai orang-orang itu dari umur-umur yang masih muda, dari umur-umur yang masih kecil. Tuhan justru mau memperlihatkan bahwa mereka juga bisa loh menerima hak yang sama itu, sama dengan orang dewasa. Tapi kadang kita melihat, apa sih kamu kecil banget. Bahkan Tuhan memperkuat iman orang-orang muda yang dipakai ini, contohnya Samuel, Yeremia, Yosia, dan beberapa tokoh yang dipakai Tuhan dalam usia muda itu. Dia bilang, jangan takut, jangan merasa diri kecil, jangan karena kamu kecil atau muda dan kamu diremehkan, jadi kamu jadi ciut. Justru Tuhan menguatkan mereka. Tapi kalau di dunia ya, secara manusia kita melihat sebaliknya, justru kayak orang dewasa yang menciutkan anak-anak dengan sana dulu lah, kamu gak tahu apa-apa, kamu masih kecil. Tapi kita mau melihat bahwa Tuhan melihat posisi anak-anak itu istimewa sama seperti orang dewasa. Ya, berbicara tentang usia, aku ingat satu raja Israel yang paling muda sepanjang sejarah, Raja Yoas. Dia mendapat titel raja sejak usia 7 tahun. 7 tahun sudah jadi raja gitu. Tapi luar biasanya bangsa Israel tuh respect juga gitu, maksudnya taat, menghargai dia sebagai raja. Ini kan sama seperti respon Yesus gitu kan ketika menyambut anak-anak. Dan ini juga menjadi contoh bagi kita bagaimana seharusnya anak-anak siapapun itu nggak tunggu punya jabatan, nggak tunggu orang itu jadi sosok yang besar, tapi kita tetap bisa menyambut hangat anak-anak. Itu menjadi contoh yang baik bagi kita orang-orang dewasa. Jadi respon kita terhadap anak-anak juga kita harus perhatikan gitu. Jangan hanya anak-anak rendah hati, betul, kita belajar dari itu, kepolosan mereka tadi punya sifat-sifat positif yang kita belajar dari sana. Tapi juga kita harus belajar bagaimana meresponi mereka. Itu juga merupakan pelajaran yang baik untuk kita terus berinteraksi juga dengan anak-anak. Ya, aku pikir ini ya, kita itu sepakat gitu ya dengan apa yang Tuhan sampaikan. Lagian tadi juga pengalaman dari teman-teman juga aku pikir teman-teman mengasihi anak-anak gitu ya, entah itu anak sekolah minggu atau mungkin tadi ya Kak Hendri ponakan-ponakan gitu ya. Jadi kalau Yesus sendiri aja mengasihi anak-anak, ya berarti kita sebagai orang percaya mestinya kita juga mengasihi mereka gitu ya. Kita mau peduli gitu ya kepada mereka. Ya cuman kan kalau dipikir-pikir kan waktu zaman Yesus dengan kita sekarang mestinya agak beda gitu ya caranya. Apalagi kan kita sekarang tuh hidup di era teknologi, era AI gitu ya. Bahkan anak-anak aja sekarang udah pada main CapCut, TikTok, dan macam-macam gitu ya. Jadi ya aku penasaran sih gimana supaya kita itu bisa menjadi kakak rohani yang baik gitu ya buat adik-adik kita. Gimana sih kita bisa membimbing mereka gitu. Kalau teman-teman yang bergabung malam hari ini tuh terlibat juga di pelayanan anak-anak, ya gimana sih caranya gitu supaya kita itu bisa jadi pelayan bagi generasi masa kini. Kalau ada yang punya adik juga, gimana kita bisa jadi kakak rohani yang baik gitu. Ya gimana ini menurut teman-teman? Ya, dari aku dulu ya. Mungkin kita perlu belajar untuk sederhana adalah menjadi pendengar yang baik. Seringkali kita itu mudah untuk memberikan nasihat gitu ya, tapi kita gagal menjadi pendengar yang baik. Nah, anak kecil itu sangat suka untuk kita itu menjadi pendengar yang baik, nggak langsung menghakimi gitu ya ketika mereka melakukan kesalahan. Tapi dari situ kan kita juga melihat bahwa orang dewasa pun kan juga sama, mereka juga senang kalau ada orang itu yang menjadi pendengar yang baik. Dan seringkali ketika anak-anak itu ada masalah,
mereka itu nggak butuh banyak nasihat, tapi bagaimana kita itu belajar untuk mendengarkan. Itu yang sebenarnya yang mereka butuhkan sih, belajar menjadi pendengar yang baik dan nggak menghakimi, tapi belajar untuk mengerti apa yang mereka alami, perasaan mereka itu gimana. Kita perlu tanya sih, perasaanmu gimana waktu mereka gagal. Jadi seringkali itu yang membentuk anak-anak ini akhirnya menjadi orang yang dewasa dengan hati yang benar-benar kuat gitu ya dalam menghadapi tantangan hidupnya. Itu sih kalau dari aku. Ya, aku nambahin sedikit ya. Sering sekali orang yang sudah jadi senior atau kakak atau apa itu jadi kesempatan untuk balas dendam. Itu yang sangat keliru gitu ya. Sering sekali kalau aku dulu kecilnya diginikan, adikku nanti aku hajar juga gitu. Nah itu sering terjadi di kita, baik di keluarga beneran maupun di kerohanian juga sama, bahkan di hal-hal yang umum. Nah itu harus kita buang lah teman-teman hal-hal seperti itu. Kalau kita mau jadi kakak rohani, ya didiklah mereka dengan benar, bimbinglah mereka dengan benar. Oh, 1 Yohanes 3 ayat 18 juga mengatakan bahwa marilah kita saling mengasihi bukan melalui perkataan maupun tidak, tetapi dengan perbuatan. Jadi dari perbuatanlah kita mengasihi mereka gitu. Jadi jangan sampai ini jadi kesempatan untuk aku sudah jadi kakak, aku harus dendam nih, harus balas dendam. Makanya banyak sekali sekarang tuh yang katanya kakak-kakak rohani tapi justru melukai gitu kan. Banyak kasus juga termasuk dalam luka yang lain ya, yang lebih negatif lagi itu banyak terjadi teman-teman. Karena apa? Ya ajang balas dendam dari trauma-trauma masa lalu itulah yang mengakibatkan kakak yang disebut kakak itu justru melakukan hal yang sama kepada adik-adik rohani. Itu sangat bahaya. Jadi mari selesaikan hal itu terlebih dahulu. Itu sih. Kalau dari saya ya, tadi Kak Jeffrey bilang kita harus lebih banyak mendengar ya daripada berbicara, menjadi pendengar yang baik. Dan satu juga sih menurut saya adalah kita harus bisa berkontekstualisasi dengan eranya mereka. Karena kita lahir di era yang berbeda dan mereka juga lahir di era yang berbeda. Kalau saya mengajar di sekolah minggu, ya saya harus bisa jadi mereka. Seperti anak-anak ya, nggak jadi kakak sekolah minggu, ya saya harus jadi anak-anak. Tapi bukan sifat kekanak-kanakan ya, tapi kita lebih membuat mereka nyaman lah. Kemudian kalau saya mengajar di remaja, oh saya harus bisa seperti mereka. Ya kayak mereka contohnya, langsung main TikTok nggak? Main TikTok yuk gitu. Jadi kayak buat suasana yang nyaman dengan mereka, nanti mereka akan dengan gampang terbuka dengan kita. Kalau dalam pelayanan, contohnya mereka bisa sharing tentang kehidupan mereka, bahkan keluarga mereka. Bahkan yang saya temui dalam pelayanan saya bersama anak-anak IPK, itu mereka bisa sharing sampai hal-hal yang sangat-sangat menurut saya, wah puji Tuhan nih mereka mau terbuka, puji Tuhan nih mereka mau didoakan. Gak usah keluarga saya begini, broken home, saya pengen punya inisiatif untuk bunuh diri. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan itu untuk mendoakan mereka. Jadi kalau kita sudah ada bonding yang baik dengan mereka, mereka merasa nyaman dengan kita, maka tanpa kita tanya, mereka akan cerita dengan sendirinya. Dan kita melihat bahwa, oh, Roh Kudus bekerja nih, anak ini masih mau diselamatkan. Jadi kita ada waktu untuk menyelamatkan anak ini. Jadi saya melihat bahwa komunikasi juga itu penting. Kayak kita membangun komunikasi dengan mereka jangan kaku, tapi kayak lebih udah fleksibel. Saya kakak rohanimu, ya kamu adekku gitu. Aku kakakmu, kamu adekku. Jadi lebih fleksibel. Setuju juga dengan sharing dari teman-teman gitu ya, mendengarkan, terus juga bisa lebih peduli gitu kepada mereka gitu. Tapi di era digital gitu ya. Tadi aku boleh lebih keras sedikit. Ya, karena sekarang kan di era digital gitu ya, mikir-mikir gitu gimana gitu bisa jadi kakak rohani atau mungkin jadi pelayan mama atau apa gitu ya, yang baik gitu. Ya kita kan sebenarnya nggak bisa ya, anak-anak itu kan suka main gadget gitu ya, main HP gitu ya, bahkan ada yang mungkin lebih betah gitu ya main HP dibanding mereka ngomong sama orang lain, ada gitu ya. Cuman gimana gitu bisa jadi teladan gitu buat mereka ya. Kita kan nggak bisa ya melarang untuk sama sekali nggak boleh pakai HP gitu ya. Kita bisa jadi teladan, maksudnya
kita kasih contoh gitu ya, gimana bisa pakai HP dengan bertanggung jawab gitu ya. Ya minimal lah kita bisa menolong mereka untuk tahu gitu ya, tidak hanya apa namanya secara pasif gitu ya, oh menerima apa saja yang disajikan gitu, tapi ya bisa dengan kita ajak mereka untuk bisa mendengarkan cerita Alkitab, tidak harus Alkitab versi yang dewasa baca, bisa juga versi anak-anak, bisa juga mereka untuk apa namanya baca komik gitu ya lewat HP, itu sangat-sangat menarik juga. Ya banyak lah gitu yang bisa kita ajak untuk mereka itu bisa pakai HP mereka dengan baik gitu ya. Kalau memang mereka biasanya sukanya TikTok atau sukanya lihat-lihat gambar atau apa, ya nggak ada salahnya juga kita kasih lihat itu kontennya, misalnya kita ajak mereka untuk baca quote-quote yang itu memang bisa membangun mereka untuk bisa jadi input mereka yang baik gitu. Nah, aku pikir dari yang seperti itu akan bisa menolong mereka di era ini gitu ya, supaya nggak pasif hanya nerima apa aja diterima gitu ya, bahkan yang jelek-jelek diterima, kadang mereka nggak ngerti kalau itu jelek gitu ya, dan itu sangat sayang gitu. Silakan Gadri. Ya, nambah dikit. Aku mau share ada pengalaman yang sukacita gitu ya. Jadi aku beberapa kali itu membimbing gitu ya anak-anak yang masih remaja itu, kadang-kadang waktu kita orang dewasa atau jadi kakak rohani itu waktu membimbing itu kita sudah berpikiran, wah ini anak sulit gitu ya, kok susah bimbing dengan karakter yang berbagai macam gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu ketika kita itu sungguh-sungguh membimbing, sungguh-sungguh mendoakan, yang ketika mereka mempunyai perubahan hidup, perubahan karakter, wah di situ itu letak senangnya itu bukan main. Itu kalau pengalaman yang aku pernah alami ya. Jadi sukacitanya itu, wah itu nggak bisa dikatakan lah. Pokoknya gitu. Keren banget ketika mereka bisa berubah. Itu sih Kak. Ya, betul. Ketika kita melihat perubahan itu, kita tentu bersuka cita. Dan di saat yang bersamaan ketika ada yang berubah semakin menurun, kita juga bersedih gitu. Karena kita sebagai kakak rohani gitu. Nah, aku juga punya waktu di Balikpapan gitu, anak-anak sekolah minggu juga. Ya, pada akhirnya mereka ikut orang tuanya untuk bergeser gitu. Dan ya cukup sedih sih karena mereka bertumbuh bersama saya kurang lebih 1 tahun, tapi pada akhirnya mereka harus berpindah. Cuman satu hal yang aku mau sharingkan bahwa ketika kita mau jadi kakak rohani, pastikan kita siap berkorban juga gitu. Itu jadi bagian yang penting karena anak-anak sering sekali meminta sesuatu atau memerlukan sesuatu sebagai daya tarik gitu ya untuk kita, untuk memperhatikan kita dan mengarahkan. Contohnya ya kalau dikaitkan dengan era digital, dulu aku juga sering tethering gitu HP mereka kan sudah punya HP, cuman tetap aku batasi bahwa ini ya, nonton ini aja gitu, nonton film-film rohani, mungkin kartun-kartun rohani atau kartun-kartun yang meskipun gak rohani tapi lebih bijak, yang lebih edukatif gitu ya untuk mereka. Jadi pengorbanan seperti itulah yang kita perlukan sebagai kakak rohani, dan dalam hal-hal lain pun kita juga harus siap berkorban. Itu sih. Dari teman-teman di rumah gimana nih? Kok sepi-sepi baik? Siarkan juga pengalaman teman-teman di rumah. Kalau teman-teman pernah jadi kakak-kakak rohani mungkin, atau guru sekolah minggu, atau mungkin konten kreator anak. Nah, kalau kita terjun di dalam konten kreator anak, ini juga salah satu tips yang pernah aku tonton. Kalau kita memang mau menarik daya tarik anak-anak, kita harus gunakan POV anak-anak. Shootnya kalau anak-anak, pengambilan kameranya itu dari bawah. Ini juga ilmu yang menarik sih. Jadi POV anak kan cenderung melihat orang dewasa agak dangak gitu ya, agak menengok ke atas, dan itu ternyata relate juga untuk anak-anak, sehingga ketika shoot dari bawah mereka merasa memang melihat orang dewasa gitu yang sedang menunjukkan sesuatu, edukasi dan segala macamnya. Jadi bukan seperti rekan sendiri. Itu jadi ilmu yang baik sih ketika kita memang memutuskan untuk terjun ke dunia anak-anak di dunia digital itu. Mungkin teman-teman ada saran-saran lain
kalau ada ide, mungkin ide konten atau bahkan bagi kita yang mau terjun membuat konten anak, mungkin silahkan. Kak Hendri mungkin punya pengalaman, Kak Miss, Kak Santi, ada pengalaman? Ya, belum berpengalaman semua nih. Ya, oke. Semoga, Mbak Santi silakan. Aja. Mungkin kreator dalam artian nggak bentuknya video atau visual apa gitu ya, tapi lebih ke cerita sih. Jadi kayak mengadaptasi cerita gitu. Jadi cerita intinya tentang dari firman Tuhan, tetapi cara menyampaikannya itu dengan cara yang mungkin lebih kontekstual gitu ya, membumi ke anak-anak gitu. Jadi kayak cerita harian, tapi intinya sama gitu, bahwa Tuhan itu selalu baik gitu, apapun keadaan. Itu pernah sih dulu aku lakukan gitu ya, waktu di sekolah di perumahan gitu. Jadi memang ya mungkin lebih ke aku nggak ngerti ya, karena kan konten kreator sekarang tuh ya kesannya ada produknya gitu ya, tapi waktu itu ya memang itu storytelling aja. Ya, oke. Menarik ya teman-teman, nanti boleh tambah ide-ide juga. Kalau teman-teman di rumah juga punya ide, silahkan juga bagaimana menjadi kakak rohani yang baik, atau ide konten juga, membuat konten yang baik untuk anak-anak, silahkan sharekan. DM kami lah, untuk dari situ kami juga buat konten atau buat saran juga bagi teman-teman yang lainnya untuk bisa membuat konten serupa atau ide-ide seperti yang kalian sampaikan. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 8, kurang 3 menit lagi teman-teman, artinya kita harus berpisah. Waktu kita cukup singkat ya, gak terasa karena seru diskusi kita, jujur gitu ya. Nah, tetapi sebelum berpisah, boleh dari masing-masing kita berikan closing statement-nya. Dari Kak Hendri dulu, terus Mbak Santi, terus Meis, terus aku. Silakan. Oke, dari aku adalah jangan anggap remeh anak-anak karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Mantap. Mbak Santi, silakan. Ya, dari aku ini sih, anak-anak mungkin terlihat kecil gitu ya, usianya sangat muda gitu. Tetapi ketika kita melihat anugerah Tuhan gitu, kita melihat janji Tuhan, terus kita juga melihat generasi. Jadi mari kita melihat anak-anak, menerima anak-anak itu bukan hanya sebagai pribadi, tetapi itu generasi yang akan meneruskan gereja, yang juga akan meneruskan saya. Dari aku, pelajaran yang memberkati saya ya, dari tema diskusi kita malam ini itu adalah lihatlah anak-anak sebagai manusia, bukan sebagai anak-anak. Jadi anak-anak dalam tanda petik adalah bahwa kadang kita melihat mereka anak-anak. Tapi lihatlah anak-anak sebagai manusia, sama dengan kita. Dan ya intinya manusiakanlah anak-anak sebagaimana hak dan kewajiban mereka. Terus. Ya, thank you. Dariku teman-teman, belajarlah dari anak-anak. Terus didilah anak-anak. Kita juga harus belajar memperlengkapi diri untuk mengajar anak-anak juga. Siapapun itu, nggak harus punya adik untuk jadi pengajar anak-anak. Nggak harus punya anak untuk mengajar anak-anak. Tapi mulai dari sekarang, lihatlah sekelilingmu, banyak sekali anak-anak yang harus kita layani juga, termasuk di media sosial. Dan sepakat dengan teman-teman semua, jangan anggap remeh anak-anak, karena Yesus juga menganggap penting seorang anak. Karena dengan itulah kita dapat merasakan kerajaan surga, kata Yesus ya, kalau kita menjadi sama seperti anak-anak. Thank you banyak Kak Hendri, Kak Meis, thank you. Mbak Santi juga thank you. Sekali lagi thank you banyak. Teman-teman di rumah juga thank you semuanya sudah join dan sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi minggu depan ya teman-teman dengan topik yang baru. Topik kita minggu depan, A Heart That Cares gitu ya. Hati yang peduli, hati yang mengasihi dengan kepedulian. Oke, nah kita tutup diskusi kita malam hari ini dengan doa. Kak Hendri boleh berdoa. Oke, mari bersama-sama kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang kami berdiskusi. Biarlah apa yang kami diskusikan ini semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan dan boleh menjadi berkat buat para pendengar dan juga setiap kami yang boleh berbagi pengalaman Tuhan. Pertemukan kami dalam
minggu depan, live minggu depan. Tuhan berkati juga media yang sudah ada untuk memberkati setiap kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi, Kak Hendri, Mbak Santi, Mace, thank you banyak. Sampai jumpa lagi. Salam ya, keluarga. Bye-bye. Thank you, teman-teman. God bless. Terima kasih.